Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gua Giovanni Suhendi. Nah, video sebelumnya barusan gua udah upload juga mengenai progres ikan cana maru gua yang ada di sana. Dan untuk video ini gua akan update mengenai progres atau perkembangan ikan peacock bass temensis. Jadi bagi kalian yang belum tahu, gua kemarin itu ditantang oleh Bang Vincent untuk membesarkan 30 ekor ikan peacock bass temensis dari size 7 cm ke 20 cm dalam jangka waktu 60 hari. Jadi perkembangannya ini di luar ekspektasi gua. Nah, gua akan bagi beberapa tips ke kalian, dan untuk mengetahui itu simak videonya. Oke, ini bagi kalian yang ngikutin gua di Instagram, mungkin kalian udah tahu kurang lebih progresnya seperti apa. Tapi di sini tunggu, cahayanya gua redupin dikit biar nggak terlalu ini, lebih enak nih ngeliatnya. Oke. Nah, jadi peacock bass ini diantar Bang Vincent itu hari Kamis tanggal 5 November. Hari ini hari Kamis juga tanggal 11 November ya. Nah, sebagian dari mereka ini udah nyampai di size 9,7 9,5 cm. Jadi dalam tempo waktu kurang lebih 1 minggu, gua udah berhasil nge-push pertumbuhannya kurang lebih 2,5 sampai 2,8 cm rata-rata ya. Jadi kalau rata-rata itu berarti ada yang sedikit lebih, ada yang sedikit kurang. Nah, kalian bisa lihat ini beberapa foto progres terakhir pas dia datang di tanggal 5 November, kemudian di hari Seninnya, hari Rabunya, dan hari ini. Jadi itu gue ngambil samplingnya itu menggunakan penggaris seperti ini guys. Nah, habis itu mana yang nempel dekat penggaris itu gue screenshot. Jadi gue nggak foto-fotoin, gue rekam video aja karena lebih gampang nangkepnya gitu. Paham ya maksud gua? Soalnya kalau difoto-fotoin, waduh gila, mau berapa kali ambil foto gua. Jadi itu perkembangan untuk ukurannya. Dalam 1 minggu gua udah bisa tembus sekitar 2,5 sampai 2,8 cm. Berarti kalau dirata-ratain sekitar 0,3 cm per hari. Nah, ini yang gua lakuin seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya. Settingan gue itu pertama dari arus. Dari arus ini perkembangan ikan itu dipengaruhi oleh kadar oksigen. Nah, nggak semua ikan sih, tapi peacock bass ini salah satu yang dipengaruhi oleh total dissolved oksigen di dalam air. Jadi semakin banyak oksigen terlarut di dalam akuarium kalian, itu juga mempengaruhi, sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan ikan kalian. Dan yang kedua, dengan gua menggunakan arus seperti ini kan airnya bisa dibilang kayak tsunami nih guys. Wah, kalian bisa bayangin deh, ini kan airnya tenang. Wah, ini airnya tuh sampai gelembungnya kalian bisa lihat tuh, bener-bener kayak tsunami. Jadi ini gue buat seperti ini supaya dia terus bergerak dan berenang. Tapi yang gue lakuin ini sangat berbahaya. Sekali lagi, yang gue lakuin ini sangat berbahaya. Kalau kalian mau ikutin, resiko ditanggung masing-masing. Karena jujur aja, setiap bangun tidur gue deg-degan. Kenapa seperti itu? Pertama, dengan arus yang sekencang ini, kalau ikannya nggak kebiasa, ini bisa stres loh. Bisa stres, muntah, mati. Oke? Kenapa bisa muntah? Ya karena mereka juga makannya sebanyak ini. Nah, kemudian dengan banyaknya gua taruh makanan di sini, ini sangat resiko, terutama saat untuk kalian ya. Kalau gua kan di rumah gua menggunakan genset ya. Jadi kalau mati lampu paling sekitar 5-10 menit genset gua udah nyala, jadi gua nggak takut. Tapi kalau kalian mengikuti cara gua dan kalian nggak punya backup saat mati lampu, kalian punya ikan sebanyak ini ditambah makanannya sebanyak ini. Ini ngomong-ngomong udah jauh berkurang ya. Sebelumnya itu nanti gua tunjukin videonya atau gambarnya di sini seberapa banyak makanan di dalam akuarium ini. Nah, saat mati lampu
nggak ada pergerakan air di permukaan dan tidak terjadinya gas exchange, ikan kalian ini bisa kehabisan oksigen. Nah, begitu kalian lagi di luar rumah dan tiba-tiba mati lampu dan kalian nggak tahu, kalian punya makanan sebanyak ini, ikan hidup sebanyak ini, dan ikan kalian sebanyak ini, mati lampu, kalian punya potensi sangat besar untuk ikan kalian malah jadi mati semuanya. Nah, itu yang gue bilang, ini resiko sangat besar melakukan apa yang gue lakukan. Dan kedua, ikan cere ini sumber penyakitnya cukup banyak, entah dia bawa parasit, entah dia bawa white spot atau apapun itu salah satu resiko menggunakan pakan hidup. Nah, yang gue lakukan, cere ini gue taruh di dalam styrofoam, gue kasih obat biru, gue kasih garam. Nah, tapi itu gue cuma bisa melakukan 1 hari sebelum ikan ini gue taruh sebagai pakan ikan Peacock Bass Temensis gue. Kalau udah lebih dari 3-4 hari, itu mayoritas ikan cerenya udah banyak banget yang mati. Jadi makanya gue agak bingung juga. Semestinya sih di karantina itu paling enggak 3-4 hari untuk amannya ya. Tapi kalau 3-4 hari gue karantina, misalnya gue beli 1 kilo, itu mungkin udah 30-40% yang mati ikan cerenya. Jadi serba salah juga gue. Nah, intinya sih seperti itu. Nah, ini ikan kemarin karena 1 hari sempat itu beberapa ekor ada kena cerenya itu kena white spot dan udah terlanjur masuk ke akuarium ini. Otomatis ikan Peacock Bass Temensis gue ini berpotensi kena white spot juga. Nah, itu loh, barusan gue bilang kan berpotensi membawa penyakit, dan emang cerenya ini kemarin gue lihat beberapa ekor ada white spot, gue lihat bintik-bintik putih. Makanya ini gue agak sedikit ekstra ya. Pertama, heater ini selalu gue set di 31 derajat. Terus gue setiap pagi selalu pakai garam. Jadi secara nggak langsung gue anggap akuarium ini emang udah terkena white spot nih. Karena begitu 1 ekor ikan masuk ada white spot, ikan yang lain secara nggak langsung ya kurang lebih udah terjangkit sama white spot juga. Itu resikonya nge-push pertumbuhan ikan menggunakan makanan hidup. Jadi secara nggak langsung ya seperti gue bilang tadi, ya gue gedein ini sambil hajar garam terus, hajar garam untuk biar ikan-ikan ini nggak kena white spot. Jadi jujur gue nggak nyaranin kalian ikutin apa yang gue lakukan karena resikonya sangat besar. Nah gitu guys. Nah kalian bisa perhatikan kan, tadi beberapa ekor udah ada nge-flashing, menggesekkan badannya ke dasar lantai. Itu salah satu indikasi awal dari white spot. Makanya gua hajar heater terus, gua hajar garam terus, dan gua hajar ikan cere terus. Jadi ini bener-bener beresiko sih sebenarnya yang gua lakuin. Kalau yang mau paling aman sebenarnya ya secara nggak langsung gue juga harus memelihara ikan cere 3-4 hari, gue karantina, gue kasih obat dan lain-lain, baru dikasih ke Peacock Bass. Tapi kalau kayak gitu kan ekstra ya. Mungkin minggu depan akan gue lakukan seperti itu, walaupun akan banyak lossesnya. Dalam arti kata gue beli 1 kilo mungkin yang bertahan cuma 60-70%-nya, sisanya ikan cere itu mati. Mungkin itu yang akan gue lakukan dibanding ikan gue terkena white spot. Ini sih emang udah gue fix ya, gue yakin 99% gejala white spot udah ada, tinggal makanya sekarang gue hajar heater sama garam dan gue juga ganti air, ya seperti itu yang tadi gue jelasin. Jadi kalau kalian mau ikutin, resiko ditanggung masing-masing karena sekali lagi yang gue lakukan ini sangat-sangat beresiko. Jadi itu aja update kita minggu ini. Minggu depan akan gue update lagi perkembangannya. Oke, see you guys in my next video. Bye bye.